Di situ saya jam hilang juga. Bersamaan hari itu jamnya hilang. Jamnya hilang. Jam yang biasa dia servis juga. Kalau saya jamnya mati, dan jam tangan dan ada headset udah berbarengan hari yang sama. Jika dia tidak mencabut dari laporannya, maka ini akan kita laporkan. Akan saya laporkan juga. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi yang sudah kami rangkum dalam tayangan Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari dermaga eksekutif 2 Pelabuhan Bakauheni yang rusak sebelum beroperasi. Dermaga eksekutif 2 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan rusak sebelum operasional. Padahal dermaga eksekutif 2 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan ini baru selesai dibangun pada akhir 2023 kemarin. Pembangunan dermaga eksekutif 2 Pelabuhan Bakauheni ini menelan anggaran sampai dengan 27 miliar. Kerusakan tersebut terlihat dari tembok yang sudah mengelupas. Kondisi tersebut sempat mendapatkan perhatian dari Kepala BPTD kelas 2 Lampung, yakni Bambang Siswoyo. Dari Kepala BPTD kelas 2 Lampung ini melakukan rem cek kepada kapal di Pelabuhan Bakauheni beberapa waktu lalu. Ia sempat melihat bagian tembok bagian bawah gangway di dermaga eksekutif 2 itu mengelupas. Tentunya ia pun menghimbau kepada pihak PT ASDP Ferry Indonesia Persero Cabang Bakauheni untuk segera memperbaikinya. Mengingat sebentar lagi ini akan digunakan untuk angkutan lebaran, di mana kesiapan pelabuhan baik dermaga dan kapal menjadi prioritas pelayanan supaya memberikan pelayanan yang baik dan juga aman. Saat itu General Manager PT ASDP Indonesia Ferry, Kapten Rudi Sunarko mengatakan pihaknya akan segera mengecek dan memperbaiki tembok gangway yang rusak tersebut. Berita selanjutnya, konsultan asuransi ini ancam akan laporkan balik ex-office boy. M. Niswandi, pria yang dilaporkan karena diduga melakukan penganiayaan terhadap mantan office boy atau OB bernama Fernando Alfandi mengancam melaporkan balik. Niswandi mengatakan pihaknya akan melaporkan Fernando kepada pihak kepolisian atas dugaan pencurian motor dan juga jam tangan. Ia mengatakan barang bukti dan saksi sudah ada. Ia mengatakan pukulan yang dilaporkan Fernando adalah salah persepsi. Ia mengatakan untuk diketahui bahwa pihaknya bekerja di sini sebagai kontrak satu perusahaan asuransi. OB itu termasuk karyawan lepas. Mantan OB itu pun sudah bekerja 7 bulan bersama dengan dirinya. Jika dugaan pemukulan ini ada sebab dan akibat, karena pada 17 Februari kemarin motor diambil mantan OB yakni Fernando Alfandi tanpa seizin dirinya. Terkait dengan dugaan laporan bahwa saya melakukan penganiayaan terhadap mantan karyawan saya kan. Ya, untuk diketahui bahwa kita kerja di sini sebagai kontrak di suatu perusahaan asuransi yang
sifatnya karyawan itu juga hanya sebagai karyawan lepas. Ya. Nah, si OB ini sudah bekerja lebih dari 7 bulan lah, sudah lebih. Dan saya lihat attitude-nya bagus, makanya bisa lama bekerja, salah satunya attitude-nya bagus. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2024, itu Sabtu sore malam Minggu ya kalau tidak salah. Nah itu setelah Pilpres, dia menuntut untuk membayar gajinya. Gaji memang tertunda, biasa terima tanggal 12, tapi ternyata dibayarkan setelah lewat dari tanggal 17 itu. Alasannya apa bang tertunda itu bang? Ya situasi keuangan. Situasi keuangan. Dan memang sebelumnya juga pernah tertunda. Begitu juga dengan karyawan yang lain, ya saya tertunda. Kita tahu semua kondisi saat ini tidak baik-baik saja. Artinya menurut saya itu bisa dimaklumi menurut saya. Tapi kalau memang dari pihak sana tidak bisa memaklumi, ya nggak masalah. Berapa sih bang yang tertunda? 1,5 juta. 1,5 juta gajinya. Terkait adanya dugaan pemukulan itu bang? Nah, terkait dugaan pemukulan itu, jadi waktu sebelumnya ada sebab, ada akibat. Iya. Jadi kalau di laporan pemukulan itu, saya cerita kronologisnya, pada tanggal 17 Februari itu motor itu diambil. Motor itu diambil tanpa izin. Itu motor kantor. Ya, diambil tanpa izin, tapi karena etika baik saya, jadi saya tidak laporkan motor itu statusnya seperti apa dan dibawa lari atau dicuri, rasanya dicuri tanpa izin, saya tidak laporkan karena saya pikir ya ada etikat baik, ibaratnya ya sudah, apakah itu menurut dia itu adalah jaminan tapi tanpa izin atau tanpa kesepakatan, ya. Jadi balik lagi saya jelaskan bahwa motor hilang pada tanggal 17 malam itu jam 7 malam. Terus kemudian pada hari yang sama karena kita merasa kehilangan, orang nggak laporan, kita cek lagi jam tangan saya itu mereknya adalah Polis ya. Nah di situ saya jam hilang juga, bersamaan hari itu jamnya hilang. Jamnya hilang. Jam yang biasa dia servis juga. Kalau saya jamnya mati, dan jam tangan, kemudian ada headset, sudah berbarengan hari yang sama. Karena dia tidak mencabut dari laporannya, maka ini akan kita laporkan. Akan saya laporkan juga. Gitu. Atas kehilangan. Saya tidak ada etikat jahat, saya punya etikat baik. Tapi kalau misalnya pihak sana, artinya si OB ini tidak punya etikat baik, tidak berterima kasih menurut saya, dan saya sudah benar-benar mengambil motor apa semua ini, saya tidak mau lapor, sengaja tidak mau lapor. Dia orang kecil, kita juga bukan orang besar, tapi kita mengerti hukum, mengerti prosedur. Festival Ogoh-Ogoh menyambut Nyepi 2024 di Lampung Selatan disambut antusias masyarakat. Umat Hindu di Lampung Selatan, Lampung menggelar Festival Ogoh-Ogoh sehari sebelum perayaan Nyepi 2024, pada Minggu 10 Maret 2024. Festival Ogoh-Ogoh tersebut digelar di beberapa desa dan kecamatan di Lampung Selatan, salah satunya di lapangan Desa Bali, Nuraga, yakni Kecamatan Waipanci, Kabupaten Lampung Selatan. Ketua DPK Perada Lampung Selatan Wai Rasta Jaya Eka Putra mengatakan Festival Ogoh-Ogoh ini dalam rangka menyambut Hari Raya Suci Nyepi yang diperingati pada Senin 11 Maret 2024. Wayan menyebutkan dirinya merasa puas karena Festival Ogoh-Ogoh mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, terutama masyarakat Hindu dan masyarakat Lampung Selatan pada umumnya. Perwakilan Muda-Mudi Tridharma Yoga yang ikut meramaikan kegiatan Festival Ogoh-Ogoh merasa senang karena mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, terutama masyarakat Keliang Adat Desa Tridharma Yoga atau bisa disebut Ketua Adat setempat, Dewa Nyoman mengatakan dalam menampilkan Festival Ogoh-Ogoh tentunya diperlukan latihan-latihan khusus. Pihaknya memerlukan waktu kurang lebih 1-2 bulan untuk membuat Ogoh-Ogoh sampai hari waktu kegiatan.
Aparat hingga organisasi lintas agama amankan pawai ogoh-ogoh di Pringsewu. Ratusan aparat kepolisian, TNI hingga berbagai organisasi lintas agama bersama-sama mengamankan dan mengawal pawai ogoh-ogoh di Kabupaten Pringsewu pada Minggu 10 Maret 2024 malam. Kasih Humas Polres Pringsewu Ibtu Priyono mengatakan bahwa ini berlangsung di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Pringsewu. Ketiga lokasi tersebut yakni di Pekon Mataram Kadingrejo, Pekon Lugusari Pagelaran, dan Pekon Ambarawa Barat Ambarawa. Di setiap lokasi pawai ratusan aparat gabungan dari TNI dan juga Polri, Dishub dan Satpol PP yang berjaga-jaga. Tak hanya dari aparat, Priyono menambahkan pengawalan ini juga melibatkan berbagai organisasi keagamaan. Dalam setiap lokasi, pawai ini berlangsung dengan keamanan dan kondusivitas yang terjaga. Acara sakral umat Hindu ini bertujuan untuk mengusir kekuatan negatif dari lingkungan sekitar. Sangat. Berikut ini ada masyarakat Muslim Labuan Dalam yang keliling pantau rumah saat nyepi. Masyarakat Muslim di Kelurahan Labuan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung keliling memantau rumah umat Hindu pada saat perayaan Nyepi. Lurah Labuan Dalam Sri Aida Fitri mengatakan kegiatan itu dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Pihaknya melakukan penjagaan pada hari raya Nyepi setiap tahunnya. Ia mengatakan pihaknya mencatat bahwa keberadaan umat Hindu di Kelurahan Labuan Dalam ini mencapai 2.000-an orang. Pihaknya melakukan pemantauan ke rumah warga Hindu ini dengan melibatkan kepala lingkungan, RT, anggota Limas, dan mitra Bankon. Pihaknya juga melakukan pengecekan di antaranya memastikan apakah rumah tersebut aman dan terkunci pagarnya. Termasuk juga jangan sampai anak-anak bermain api dan pihaknya berusaha menjaga untuk menghindari bencana. Memantau kegiatan Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu, yang mana kegiatan ini selalu kita laksanakan setiap tahunnya karena merupakan kerukunan umat beragama di Kelurahan Labuan Dalam ini amat sangat kental antara umat beragamanya. Oleh karena itu kami pada hari Nyepi ini kami mengamankan dan melihat keamanan rumah warga Hindu, umat Hindu yang sedang melaksanakan Hari Raya Nyepi, menjaga keamanannya dari semalam sampai siang hari ini. Kami di sini kepala lingkungan 1, Pak RT, Pak anggota Limas, dan di sini juga ada mitra kita Bankom Kaliswa, yang mana ini adalah independen ya, itu di Kelurahan Labuan Dalam ini kami selalu solid dari tahun ke tahun menjaga keamanan umat beragama Hindu yang sedang melaksanakan Hari Raya Nyepi. Dan mengecek antara lain apakah rumah tersebut aman dan terkunci pagarnya, dan juga jangan sampai juga ada anak-anak yang umat Muslim yang bermain api agar menghindari dari bencana yang tidak kita inginkan. Dan kita libatkan ini dari kepala lingkungan,
dari Ketua RT, anggota Limas Kelurahan Labuan Dalam, dan ini juga ada Bankom Kaliswa. Nah, kami sini setiap untuk menyambut bulan puasa di bulan Ramadan ini, umat Hindu juga sering menjaga saat umat Islam sedang melaksanakan sholat tarawih. Dan begitu juga pada saat kami merayakan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sepanjang 2024, Damkar Amal Mesuji 8 kali evakuasi ular di rumah warga. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Mesuji sepanjang 2024 sudah mengevakuasi ular masuk ke dalam rumah warga sebanyak 8 kali. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Sarana Prasarana Damkar Mesuji Ardiansyah. Adapun rinciannya pada Januari 2024 terdapat 3 penanganan evakuasi ular. Kemudian pada Februari 2024 makin meningkat menjadi 4 penanganannya. Terakhir pada Maret 2024 hanya ada 1 penanganan evakuasi ular yang masuk ke rumah warga. Ardiansyah menyebutkan pada musim penghujan saat ini, evakuasi ular yang masuk ke rumah warga lebih meningkat. Ia pun berpesan kepada masyarakat di Kabupaten Mesuji untuk tidak gegabah dalam mengambil tindakan jika menemukan ular di dalam rumah. Melaporkan kemudian anggota Regu A melaksanakan kegiatan evakuasi ular piton di desa Simpang Pematang. Mana Pak Lai? Nanya gimana ya? Detail ini aja ya. Buka ini kalau ditempel dulu. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama rekan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Tribun X selengkapnya. Bersama dengan saya Kusnul Asyaifah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.